Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan paralegal Sekolah Paralegal Sukni Tumi yang saya hormati dan saya banggakan, bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Rekan-rekan paralegal, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas materi tentang gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Rekan-rekan paralegal, perlu kita ketahui bahwa Peradilan Tata Usaha Negara itu diatur tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua kembali dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan khusus yang mengadili tentang perihal ataupun bidang tata usaha negara. Perlu kita ketahui apa yang dinamakan tata usaha negara, ya rekan-rekan. Tata usaha negara dalam referensi peraturan perundangan merupakan tata kelola, ya, bidang administrasi pemerintahan yang diselenggarakan oleh negara dengan fungsi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lalu sudah barang tentu dalam pengelolaannya ada saja permasalahan yang muncul atau biasa disebut dengan sengketa. Nah, sengketa yang terjadi dalam bidang tata usaha negara ini dinamakan sengketa tata usaha negara. Definisi dari sengketa tata usaha negara dalam pasal-pasal yang ada dalam referensi undang-undang tersebut, undang-undang PTWN tersebut, beberapa menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul, ya, dalam bidang tata usaha negara, ya rekan-rekan. Nah, lalu atas sengketa apa permasalahan itu timbul? Atas adanya, ya, orang atau badan hukum yang berhadapan dengan pejabat penyelenggara urusan negara dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, ya, dan peradilan tata usaha negara ini juga berkaitan, ya, juga mengurusi permasalahan terkait dengan sengketa kepegawaian. Teman-teman, rekan paralegal, beberapa ciri-ciri, ya, dari sengketa tata usaha negara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi tidak semua sengketa, ya, itu masuk dalam sengketa tata usaha negara. Jadi ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama yang kita harus ketahui sebagai paralegal nanti adalah siapa saja subjek, ya, subjek ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tata usaha negara ini. Dalam persepsi ataupun pandangan para pihak yang bersengketa ataupun subjek yang bersengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah orang, ya, atau badan hukum perdata sebagai biasanya penggugat, ya, atau dan berhadapan dengan pejabat tata usaha negara atau badan, ya, di negara ini yang mengatur ataupun yang menyebabkan terjadinya sengketa yang disebabkan oleh adanya keputusan, ya, keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara tersebut yang berwenang membuat keputusan. Jadi jelas dalam hal ini ada subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara, yakni perorangan, orang, atau bisa juga badan hukum perdata.
Lalu yang kedua, pihak lain yang biasa tergugat adalah pejabat tata usaha negara ya, yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya ya, yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata tadi. Berikutnya, di mana ya diselesaikannya sengketa tata usaha negara ini? Rekan-rekan paralegal sudah barang tentu sesuai dengan referensi undang-undang yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa proses pemeriksaan ataupun pengadilan tata usaha sengketa tata usaha negara ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ya, yang memang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Berikutnya adalah objek sengketa ya. Kita juga sebagai paralegal harus mengetahui apa objek sengketa dari sengketa tata usaha negara ini. Berdasarkan pasal 1 ya, dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara ini adalah keputusan tata usaha negara ya, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, itu yang menjadi salah satu kenapa sengketa bisa terjadi ya. Berikutnya, apa saja yang harus kita ketahui juga sebagai paralegal yang suatu saat akan membantu para klien kita ya. Jadi yang terpenting juga adalah bahwa seperti apa pengajuan gugatan kita lakukan. Dalam ketentuannya diatur ya, bahwa pengajuan gugatan yang akan kita lakukan ini harus diajukan tertulis dengan gugatan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Jadi itu ya rekan-rekan paralegal, salah satu nanti tuntutan pada saat kita mengajukan gugatan. Jadi kita berusaha akan menggugat dan menuntut agar keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara tadi itu dinyatakan oleh majelis hakim adalah keputusan yang tidak sah atau dibatalkan ya kebijakannya. Berikutnya, yang sebagai salah satu alasan untuk diajukan gugatan adalah jika keputusan dari pejabat tata usaha negara tadi yang digugat itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku ya, dan juga bisa juga jika keputusan tersebut memang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lalu kapan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan? Dalam ketentuan di Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara ya, pasal 3, nanti teman-teman bisa lihat, bisa dibuka ya, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini disebutkan adalah 90 hari ya. Nah, ini yang perlu juga rekan-rekan paralegal ketahui, jangan sampai nanti pada saat kita mengajukan gugatan tuntutan untuk membantu klien kita, maka waktu untuk kita masukkan gugatan itu sudah kadaluarsa. Jadi tenggang batas waktu ini menjadi penting ya, karena bisa jadi nanti gugatan atau tuntutan kita tidak diterima ya oleh pengadilan. Berikutnya yang perlu kita ketahui bahwa hampir sama dengan tergugat pada peradilan umum atau peradilan lainnya, bahwa dalam gugatan PT UN ini juga berlaku azas praduga tak bersalah ya rekan-rekan paralegal. Jadi semua ya tergugat itu tetap dianggap sebagai orang yang tidak bersalah ya. Jadi praduga tidak bersalah ataupun sering disebut dengan presumption of innocence. Jadi tidak boleh kita menyatakan bahwa
seseorang atau pejabat yang kita gugat itu bersalah oleh karena kita ajukan tuntutan. Jadi tetap menggunakan asas prerogatif bersalah. Jadi sebelum adanya putusan hakim, maka tetap ya pejabat tersebut dapat ya melakukan atau menindaklanjuti keputusan yang sudah dikeluarkan. Jadi gugatan yang kita ajukan ini tidaklah menggugurkan ya keputusan yang sudah dibuat atau sudah dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Artinya keputusan pejabat tata usaha negara itu tetap harus kita laksanakan atau tetap harus dilaksanakan ya oleh yang tersebutkan namanya di sana. Lalu yang perlu juga diketahui ya bagi rekan-rekan paralegal adalah bagaimana proses selanjutnya dalam pemeriksaan. Nah, yang jadi concern kita adalah kehadiran dari tergugat. Ya, jadi sudah barang tentu biasanya dalam satu pemeriksaan pengadilan tergugatnya diharuskan hadir. Namun ada kalanya tergugat tidak hadir dan prosesnya itu diatur dalam undang-undang ya rekan-rekan paralegal. Jadi yang pertama diatur dalam ketentuan perundang-undangan apabila tergugat in absentia ataupun tidak hadir, maka langkah pertama yang akan dilakukan oleh pengadilan adalah menyurati ya atasan tergugat untuk meminta atau menghadirkan tergugat ya. Lalu yang kedua, ketentuannya adalah jika usaha yang pertama tadi tidak berhasil, maka pengadilan akan memutuskan bahwa sidang atau pemeriksaan tuntutan akan dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa ya, artinya pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran tergugat. Jadi seperti itu pemeriksaan yang akan dilakukan, biasanya dengan pemeriksaan dengan acara biasa ya. Dan berikutnya terakhir yang dapat kita sampaikan pada materi kali ini ya, bahwa putusan dari pengadilan tata usaha negara ini juga bersifat mengikat ya. Jadi begitu nanti ditentukan dibatalkan atau tidak dinyatakan tidak sah tuntutan ataupun keputusan dari pejabat tata usaha negara tersebut, maka putusan hakim tersebut bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Demikian singkat materi untuk peradilan tata usaha negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.